Halo, perkenalkan nama saya Bayu Islam Feni dari kelas 4T mata kuliah pemrograman Naval. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara uh, getting data from the web pada pertemuan ke-14. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat aplikasi movie atau daftar film yang akan kita buat beberapa file yang akan kita edit juga dan memperbaiki bugnya. Oke, aplikasi ini menampilkan data dari API menuju database di MDB namanya, lengkap dengan fitur pencarian, tampilan detail, shimmer loading, dan rating dengan icon berbintang. Baiklah, di sini pertama-tama kita caranya adalah kita menyalin semua file yang di sini kita masukkan ke dalam directory. Karena maaf, pertama-tama kita membuat ini filter thread ini di VS Code. Setelah itu kita salin file berikut ini dan masukkan ke folder berikutnya. Oke, selanjutnya kita langsung melihat ke ini saya jelaskan sedikit tentang Nodina Fuda ini yang sifat label ini. Nah, dia membuat saya dia membuat kita membuat kosmetik dengan properti seperti ID, title, food average, state, review, dan poster code. Namun properti ini bertepatan dengan nullable sehingga berpotensi untuk menyebabkan error ketika data dari API tidak lengkap. Makanya kita ganti dengan tanda tanya ini. Untuk mengatasi hal ini, sebuah tipe data semuanya properti nulis nullable dengan tanda tanya itu. Jadi semua properti bisa menyimpan nol jika API tidak memberikan data. Perubahan ini penting agar aplikasi tidak stabil dan tidak crash saat data dari API-nya kosong. Seperti itu. Kita langsung saja ke tugas dan challenge-nya. Yang pertama-tama kita menyelesaikan masalah bug pada aplikasi ini adalah fix upcoming movie setelah pencarian dengan menerapkan filter reverse. Di sini pada awalnya saat aplikasi dibuat dengan file yang ini itu tidak ada kultur refresh sehingga dia cuma langsung saat kita tarik ke bawah pada aplikasi dia langsung berubah tanpa ada loading terlebih dahulu seperti itu. Jadi di sini yang kita lakukan adalah kita pergi ke movie listnya di sini. Sini kita ganti menjadi refresh indicator. Saya menambahkan fitur pull to refresh menggunakan refresh indicator yang hanya aktif saat kita tidak dalam mode pencarian sehingga mengatur flag in searching-nya supaya aplikasi tahu kapan sedang mencari film dan kapan tidak. Gitu. Kode inti yang saya tambahkan adalah ini refresh indicatornya ini. Dan selain itu saya juga saat data udah dimuat, tampilan loading masih polos dan kurang menarik. Saya menambahkan efek shimmer pada aplikasi tersebut untuk membuat tampilan UX yang lebih menarik. Saya mempresentasikan shimmer effect dari paket sehingga menampilkan animasi placeholder-nya. Gitu. Dan untuk rating film sebelumnya saya menambahkan bintang icon star
di sebelah agar mudah dipahami dengan perubahan ini lebih menarik dan interaktif tentu saja. Hmm. Dengan perubahan ini aplikasi lebih interaktif, responsif dan enak dilihat seperti itu. Ini icon store-nya. Hmm. Kemudian perbaiki di movie detail artnya yang saya perbaiki itu di halaman detail filmnya. Kecuali dulu. Di sini. Di sini di movie detail ini saya perbaikan di halaman detail film awal. Saya menampilkan posternya, menampilkan poster resolusi film tanpa menemukan nilai nolnya seperti itu. Ini berisiko menyebabkan error jika datanya kosong. Saya memperbaiki dengan melakukan penunjukan nol pada poster card dan mengaktifkan yang ini seperti itu. Selain itu menambahkan nilai tampilan rating film dengan ikon bintang menggunakan wajah star rating ini membuat halaman detail jadi lebih informatif dan menarik secara visualnya seperti itu. Hmm. Kemudian mengubah nama aplikasi di launcher Android. Untuk mengubah nama aplikasi di launcher Android, kita pergi ke Android, kemudian app ini. Nah, di Android kita masuk ke res, search, main, terus kita masuk ke Android Manifest XML ini. Di sini pada Android label kita ubah menjadi Movie Apps. Sehingga nanti nama aplikasinya yang awalnya My Movie, nama saya terus My Movie itu berubah jadi Movie Apps. Kemudian kita juga merubah icon, mengubah ID aplikasi ini tidak perlu kalau sudah di defaultnya ya seperti ini. Kemudian mengubah icon aplikasi ini yang pertama-tama caranya kalau kita download dari di sini icon kitchen ini. Kita mencari icon yang sesuai saya tadi memakai ini kayak ini apa saya. Kemudian kita kembali ke VS Code-nya. Kemudian kita pergi ke Kupsec YML-nya. Nah, sebelum kita masuk sini dulu, kita duluan memasukkan aset ini. Aset, kita membuat file aset, kemudian icon, dan kita masukkan icon yang sudah kita download tadi. Icon yang ini. Kemudian di Kupsec YML, spec YML ini,
Kita tambahkan ini filter icon Android-nya true, iOS-nya false karena kita menggunakan Android seperti itu. Kemudian cara berikutnya adalah kita pergi ke terminal. Saya hilang. Ntar saya tanya cek. Ah, kita pergi ke terminal, kita pakai filter get ini ke terminal, kemudian dark run from launcher icon image ini. Itu seperti itu. Ini adalah tampilannya. Ini aplikasi yang Movie Apps ini. Kita klik masuk saja. Nah, di sini ada beberapa yang telah kita ubah tadi adalah salah satunya refresh, kemudian menambahkan efek shimmer. Nah, berarti sudah berhasil aplikasinya sudah memberi refresh dan memberi efek shimmernya. Ini dia efek shimmernya. Kemudian menambahkan rating di sini dia mengurutkan ratingnya seperti ini. Seperti ini. Nah, dia akan memberikan efek shimmernya. Nah, demikian video yang bisa saya buat untuk penjelasan pertemuan ke-14 kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.